Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas ilmu pengetahuan sosial. Tema 3 ya, subtema 1. Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. KD kompetensi dasar 3.1. Indikatornya yaitu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam 1, dataran tinggi. Nah, dataran tinggi, lihat ya, datarannya tinggi. Permukaan bumi berupa daratan yang luas dengan ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut ya, namanya dataran tinggi. Seperti ini. Kemudian pemanfaatannya dataran tinggi itu apa ya biasanya? Nah, kalau dataran tinggi itu biasanya mungkin kamu tahu daerah Puncak, Bogor itu adalah salah satu dataran tinggi. Nah, biasanya dataran tinggi itu pemanfaatannya bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan teh, kopi, kina. Karena suhu yang dingin cocok untuk perkebunan teh ya. Kalau suhu yang panas itu tidak cocok untuk perkebunan teh. Nah, kemudian udara yang dingin dan sejuk juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata ya. Banyak tempat-tempat wisata yang ada di daerah dataran tinggi. Kemudian sebagai peternakan sapi perah ya, daerah Bandung misalnya, itu dia ada peternakan sapi perah, bahkan menjadi tempat objek wisata. Daerah dataran tinggi biasanya penduduknya mata pencahariannya ya, mata pencaharian itu sumber penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai petani atau peternak ya, karena petaninya pun petani yang tumbuhannya cocok untuk di daerah yang dingin seperti dataran tinggi ini, misalnya seperti yang kalian lihat di gambar kentang, wortel. Nah, itu tuh cocok untuk di dataran tinggi ya, karena udaranya yang dingin. Karena mengapa dia daerahnya dingin? Karena dia berada di ketinggian ya 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut ya. Makanya dia dikatakan dingin udaranya. Dataran rendah ya, tadi dataran tinggi, sekarang dataran rendah. Dataran rendah itu permukaan bumi berupa daratan yang luas dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, di atas permukaan laut itu hanya 0 sampai 200 meter. Kalau tadi dataran tinggi 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, daerah dataran rendah itu cocok untuk pertanian ya, pertanian, kemudian perkebunan untuk perkebunan cabai, terus jagung ya, padi, industri, banyak industri, atau industri di sini maksudnya pabrik ya, pabrik-pabrik. Nah, banyak sekali ya pabrik yang ada di daerah dataran rendah ya. Perumahan, nah juga perumahan nih cocok di daerah dataran rendah. Nah, di daerah dataran rendah, mata pencaharian penduduknya itu ada pegawai perusahaan, kan banyak perusahaan misalkan contoh di Jakarta termasuk dataran rendah ya, pegawai perusahaan, banyak perusahaan yang ada di Jakarta. Nah, mata pencaharian penduduknya rata-rata sebagai pegawai perusahaan, pegawai kantor, petani juga ada, peternak pun banyak ya. Kemudian
Contoh nih, perumahan. Perumahan ini otomatis ada kantornya. Mereka juga bekerja di sebuah perusahaan. Industri juga banyak pegawai-pegawai dari industri tersebut, ya. Nah, ini peternak bebek, peternak ayam, ya, itu ada di dataran rendah. Ini contoh sebagai pegawai perusahaan. Hasil pertanian dataran rendah. Padi sudah pasti, padi ya ada di dataran rendah. Kemudian tebu juga di dataran rendah. Kelapa sawit ini ada banyak penghasilnya di daerah Sumatera, daerah dataran rendah. Karet juga ada di dataran rendah. Dia tidak cocok di daerah dataran tinggi yang dingin, ya. Semua hasil pertanian ini cocok di daerah dataran rendah, ya, dengan udaranya yang tidak terlalu dingin. Hewan ternak yang di dataran rendah, ya, hewan-hewan ternak yang cocok di daerah dataran rendah. Sapi. Nah, sapi tadi kalau di dataran tinggi itu cocoknya sapi perah dengan udaranya. Kalau di dataran rendah, tadi di dataran tinggi sapi perah. Kalau di dataran rendah itu sapi-sapi yang sapi biasa, ya, sapi seperti yang kalian lihat di gambar ini. Kemudian itik, bebek, terus kambing, ya, kambing, ayam ayam yang biasa dikonsumsi, ya, ini ayam negeri kalau kalian bilang. Kemudian ikan air tawar. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan ternak yang ada di dataran rendah yang bisa dipelihara di dataran rendah sebagai pemanfaatan sumber daya, sebagai pemanfaatan penampakan alamnya. Nah, ada pantai. Tadi pertama dataran tinggi, kemudian dataran rendah yang kedua, yang ketiga adalah pantai. Pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Ya, jadi ini pantai. Kalau kita agak terus ke sana, itu kita sudah memasuki wilayah laut. Jadi pantai itu adalah pinggir laut, ya. Kemudian dikatakan Indonesia merupakan negara kepulauan. Ya, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Ambon, dan Papua. Itu adalah pulau-pulau besar. Pulau-pulau kecilnya itu ada ribuan pulau, ya. Pulau besarnya ada 5. Nah, karena itu memiliki banyak pantai. Makanya karena Indonesia merupakan negara kepulauan, ya. Nah, kalau di daerah pantai, pemanfaatannya nih, bisa dimanfaatkan apa saja di daerah pantai itu. Satu, budidaya ikan laut, budidaya cumi-cumi, kemudian rumput laut, udang, ini yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, ya. Jadi mereka mata pencahariannya itu, ya, sebagai pembudidaya ikan, sumber daya alam yang ada di laut. Kemudian daerah pantai juga cocok untuk perkebunan kelapa, ya. Kemudian pertanian garam. Nah, ini yang ada yang cocok di daerah pantai. Oke, pemanfaatan lainnya yang di pantai sebagai pelabuhan, kemudian pasar ikan, dan juga bisa dijadikan tempat wisata. Mata pencarian penduduk pantai, peternak ikan laut sebagai penjaga pantai, petani garam, petani kelapa, nelayan.
Nah, ini adalah mata pencaharian penduduk yang tinggal di daerah pantai, ya, untuk memanfaatkan